Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Auliatul Faizah dan teman saya Siti Aisyah dan Sufila Maula dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang grosil retail dan distribusi fisik dengan 4 pembahasan. Yang pertama, bauran distribusi, yang kedua retail distribusi, yang ketiga distribusi fisik, dan yang terakhir tujuan promosi penjualan personal. Poin pertama yakni ada bauran distribusi, di mana bauran distribusi ini memiliki 5 variabel, yakni yang pertama fasilitas berkaitan dengan gudang dan pabrik yang akan didirikan. Lalu yang kedua ada persediaan, di mana tingkat persediaan juga penting dalam menentukan tingkat layanan yang akan diberikan perusahaan pada konsumen. Yang ketiga ada transportasi, ini berkaitan dengan model transportasi yang akan digunakan. Lalu yang keempat ada komunikasi, ini melibatkan sistem pemrosesan pesanan, sistem penagihan, dan sistem perkiraan kebutuhan. Yang kelima ada unitisasi, yakni cara suatu produk dikemas dan kemudian diakumulasikan ke dalam unit yang lebih besar. Poin kedua ada retail distribusi, yakni merupakan istilah yang menggambarkan suatu toko atau perusahaan yang memasarkan produk di mana produk yang dijual ditunjukkan langsung pada konsumen akhir. Dengan kata lain, produk atau barang yang dibeli dari retail akan digunakan sebagai konsumsi atau keperluan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Lalu di sini ada fungsi retail, yakni yang pertama memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa, menguntungkan produsen dan grosir, berperan dalam mempromosikan produk secara langsung, menyediakan aneka jenis barang dengan harga bervariasi. Di sini juga ada jenis-jenis retail, dibagi menjadi 3, yakni retail berdasarkan kepemilikan, retail berdasarkan produk yang dijual, dan retail berdasarkan lokasi penjualan. Distribusi fisik. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Secara singkat, distribusi memiliki 3 jenis, yakni yang pertama distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Tujuan promosi penjualan seling. Personal selling adalah metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan penjualan dan calon pelanggan untuk memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Tujuan personal selling diantaranya yang pertama, bangun kesadaran merek dan produk dengan mengedukasi pelanggan tentang penawaran perusahaan dan keuangan mereka. Yang kedua, meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi dan membujuk prospek untuk membeli penawaran bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang erat dengan pelanggan dengan menetapkan komunikasi 2 arah orang ke orang. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.